Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, dan rekan-rekan handai tulan, saudara-saudara, dan semua pemirsa. Saya berdoa di pagi hari ini, semoga kita tetap mendapat kekuatan Tuhan, kekuatan Allah, penyertaan Allah, urapan Allah, kebaikan Tuhan, semangat Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Haleluya! Puji nama Tuhan, sehingga semangat pagi ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Allah yang terdapat dalam Galatia 3 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi orang benar akan hidup oleh iman. The just live by faith. Ya, jadi orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau orang dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, dari ayat ini kita bisa menarik kesimpulan orang benar tidak lagi mau hidup dalam hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu memberatkan, hukum Taurat itu membuat kita mengenal akan dosa, hukum Taurat itu dipenuhi dengan standar yang begitu luar biasa yang tidak akan mungkin dilakukan oleh kekuatan manusia. Dan itulah sebabnya orang benar melakukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Orang benar itu hidup sesuai dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat gambaran bagaimana Abraham yang pada waktu dipanggil dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib, atau katakanlah dipanggil dari Ur Kasdim untuk pindah ke tanah perjanjian, dan dia melakukannya, dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai satu kebenaran di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia disebut Bapa orang percaya, ya, karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, orang benar akan mengandalkan Allah yang perkasa. Jadi kalau ada orang benar yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Bapa di surga yang percaya kepada firman-Nya dan Roh Kudus, tapi tidak percaya akan pemeliharaan Allah yang besar itu, tidak mengandalkan akan Allah yang besar itu, maka patut diduga imannya adalah iman abal-abal. Tapi orang benar akan selalu mengandalkan yang perkasa itu. Dia tahu siapa Allah yang dipercayai. Ada banyak orang ditanya, apakah engkau mengenal Allahmu? Ya. Apakah engkau sungguh-sungguh mempercayai Dia? Ya. Apakah engkau menyerahkan hidupmu kepada Dia? Masih tanda tanya. Tapi kalau orang yang mengandalkan Allah, betul-betul menyerahkan kehidupannya kepada Allah, karena dia tahu bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dan yang memberikan dia napas kehidupan akan bertanggung jawab atas kehidupannya. Jadi andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu sebagai orang yang percaya, sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Itu bukan karena kita orang benar, karena kita hidupnya begitu luar biasa oleh karena kekuatan kita, atau hidup kita karena kekuatan kita bisa menjadi orang benar. Enggak. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena Yesus kita dibenarkan, oleh karena Tuhan kita dibenarkan, oleh karena kematian Yesus kita dibenarkan, oleh kebangkitan Yesus kita mendapatkan tetap kekuatan untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi tetap mengandalkan Allah yang perkasa itu. Ingat bahwa Allah yang perkasa itu, Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia pula lah yang mau disebut Bapa kita, orang-orang yang beriman. Bagi sebagian orang, bagaimana mungkin Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang maha dahsyat bisa disebut menjadi Bapa kita? Ya, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Memang bagi akal itu tidak masuk akal.
Tetapi bagi orang beriman, itu semua bisa terjadi hanya karena Tuhan mau memberikan hidupnya bagi kita. Bagaimana Dia ingin setiap kehidupan kita yang sudah rusak itu. Kita tahu bagaimana kerusakan manusia, kejatuhan manusia yang banyak. Orang mengatakan oleh karena kesalahan Adam, masa kita harus menanggung kesalahan kita di masa kini. Oleh karena pelanggaran Adam, mengapa kita harus disebut orang berdosa? Ya, itu sebabnya kita tahu bagaimana hubungan Allah dengan Adam pada waktu ada di Taman Eden. Ya, begitu luar biasa. Tapi kemudian Hawa tergoda, lalu kemudian memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu, dan pada akhirnya mereka terusir dari Taman Eden, berubah menjadi orang yang berdosa. Tetapi kasih karunia Allah yang begitu luar biasa, Dia telah mempersiapkan dengan Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita yang tadinya berdosa, oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus, kita dibenarkan. Puji nama Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan, orang benar percaya akan pemeliharaan Allah. Jadi di tengah-tengah situasi yang sulit ini, yakin dan percayalah bahwa ada maksud dan rencana Tuhan bagi setiap orang percaya, bagi setiap orang benar, supaya kita tetap menunjukkan jati diri kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah lihat bagaimana penyertaan Tuhan selama beberapa waktu ini, bagaimana kekuatan Allah kita rasakan di tengah-tengah situasi yang sangat menyesakkan mungkin bagi sebagian orang, bukan hanya bagi sebagian orang, bagi banyak orang ya mengalami begitu banyak tekanan. Pemerintah juga mengalami banyak tekanan dengan mencari formula-formula bagaimana bisa mengatasi pandemi ini, dan pada akhirnya Indonesia ya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ya bisa dapat mengatasi situasi ini. Bahkan kita sudah mendengar seratusan juta orang telah divaksin, untuk menerima vaksin supaya herd community itu bisa terjadi, sehingga kita ya bisa tetap dalam ranah kesehatan yang luar biasa. Tapi saya mau katakan kepada kita harus terus menjaga itu 5M itu, dan tetapi yang paling kita harus percayai adalah bahwa pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu situasi dan kondisi di luar sana. Kita tidak tahu siapa yang kena, siapa yang tidak ketika kita berinteraksi. Tetapi ketika kita menjaga apa yang dikatakan prokes 5M itu terjadi, kita yakin dan percaya, terus kita akan mempercayakan kehidupan ini tetap dalam pemeliharaan Allah. Ketika kita mempercayakan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, karena firman Allah katakan biar teror begitu luar biasa, Mazmur 91 itu, tetapi Tuhan akan memelihara, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita, bahwa Alkitab mengatakan bahwa kengerian boleh terjadi, tetapi tetap ada perbedaan antara orang yang benar dengan orang yang tidak benar. Dan biarkanlah kita menjadi bagian orang yang benar, supaya nyata kita nikmati pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita, supaya nyata pemeliharaan Allah yang luar biasa itu kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam situasi yang sulit ini, ada banyak orang dalam mengalami begitu banyak tekanan, dan ada banyak orang yang lari dari kenyataan, bahkan melakukan apa yang tidak sebenarnya harus dilakukan. Ada kepala keluarga yang harus melakukan pencurian, pembunuhan, hanya untuk bisa menyuplai makanan untuk keluarganya. Karena situasi yang sulit. Dia bukannya orang malas, dia bukannya orang yang tidak mau bekerja, tapi situasinya membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang pada akhirnya karena tidak kuat imannya, orang yang benar itu kan karena dia punya iman. Karena dia sadar bahwa orang benar itu harus hidup dengan imannya.
Bukan berarti dia tidak bekerja, tetapi dia meyakini akan ada solusi, akan ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi nanti sore saya akan membawakan bagaimana orang menghadapi situasi yang sulit, temptation itu dalam kehidupannya. Dan yakin dan percayalah akan pemeliharaan ini ada terus terjadi bagi orang-orang benar. Itu sebabnya the just shall live by faith. Orang benar harus hidup dengan imannya. Bukan karena kerja kerasnya, bukan karena perbuatannya, tetapi karena pemeliharaan Allah, karena imannya yang begitu luar biasa kepada Allah, sehingga Allah menunjukkan kasih karunia-Nya. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa pemeliharaan Allah itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, menurut ayat ini, maka kita akan melihat orang benar hidup dalam kuasa Allah. Jadi kalau orang benar tapi tidak hidup dalam kuasa Allah, itu ya tidak tahulah bagaimana mau saya katakan. Tapi saya merasakan bagaimana ketika saya menyadari saya orang yang tidak benar, kemudian 1 Maret 1987 saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami Kristus dalam kehidupan saya, dan saya bisa menikmati kuasa Allah yang sangat luar biasa itu. Saya masih ingat ketika orang mengkhotbahkan bagaimana kita mempunyai dua warga negara, yaitu warga negara surga dan warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita berhak tinggal dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu karena kita kita menjadi warga negara Indonesia. Nah, kalau kita menjadi warga dan sebagai warga negara Indonesia, kita berhak menerima ya jaminan dari pemerintah, rasa aman dan ketertiban, perlindungan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menjadi warga negara surga, kita mempunyai double, yaitu warga negara surga, warga negara bumi, ya warga negara Indonesia. Sebagai warga negara surga, kita mendapatkan kuasa dari Tuhan. Dan sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini, saya merasakan bagaimana kuasa Allah itu senantiasa mengalir dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan ketika saya sakit, saya mohon kemurahan Tuhan, saya mohon kebaikan Tuhan, dan kuasanya terus mengalir. Ketika anak-anak saya sakit, saya berkatakan, dokter lihat siapa dokter di bawah. Ya, kalau dokter lihat kita obati, kalau dokter di atas biar Tuhan yang bertindak. Kita hanya tumpangkan tangan bagi mereka. Dan Allah tidak pernah mengecewakan. Karena memang jaminan Allah bagi orang-orang yang percaya itu ada, bagi orang-orang benar itu, dia hidup oleh imannya. Dan saya yakin, saya tidak pernah memaksakan anak-anak saya untuk seperti saya. Kalau sakit harus percaya kepada kuasa Allah. Saya tidak pernah memaksakan, tetapi saya mengajari mereka bagaimana saya mengimani Kristus itu dalam kehidupan ini. Dalam banyak hal saya menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Jadi, kalau engkau menyadari bahwa engkau orang benar, jangan lagi mau hidup dalam kuasa hukum Taurat. Hiduplah sebagai orang benar, yang mengandalkan Allah, yang percaya akan pemeliharaan Allah, dan yang percaya pada kuasa Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat Allah menyertai kami. Kami mau melakukan apa yang Engkau kenan, Tuhan Bapa di surga. Kami sadar kami bukan karena kami menjadi orang benar, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Darah Yesus mengalir dalam hidup kami ketika kami mengaku segala dosa dan kejahatan kami di hadapan Tuhan, maka Engkau membenarkan hidup kami. Dan ketika kami dibenarkan oleh Allah, wajiblah setiap kami untuk hidup oleh iman kami. Bukan berarti kami menjadi malas, bukan kami berarti tidak melakukan aktivitas, bukan kami berarti tidak bertanggung jawab, bukan. Tetapi sungguh orang benar itu akan melibatkan Allah di dalam segala situasi kehidupannya, dalam segala kondisi kehidupannya. Dia akan terus mengandalkan Allah, dia terus mempercayakan hidupnya kepada Allah dan mempercayakan kuasa Allah dalam kehidupannya.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih karena kami tahu firman-Mu ya dan amin. Dan kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mau berdoa syafaat sebagaimana firman-Mu. Tuhan berkati presiden dan wakil presiden. Tuhan tolong presiden kami sehingga presiden kami tetap kuat, sehat dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri kami ini, di Indonesia ini, sehingga presiden kami boleh membawa Indonesia kepada kesejahteraan, kebenaran, dan keadilan. Terima kasih Bapa di surga, biarkanlah presiden kami juga peka terhadap hal-hal di bangsa kami ini, terhadap ketidakadilan yang berlangsung karena ada oknum-oknum, ada orang-orang yang kadang-kala tidak berjalan sesuai dengan konstitusi negara ini. Terima kasih Bapa di surga, dan teruslah Engkau memberikan hikmat, akal budi kepada presiden kami dan wakil presiden dan para menteri, para pejabat, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semua diberkati. TNI atau ABRI atau polisi, semua diberkati oleh Tuhan. Stakeholder bangsa ini, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Gereja Tuhan, Aras Nasional, Tuhan memberikan kepada mereka roh kenabian untuk menyampaikan suara kebenaran dan keadilan. Dan bila ada hal-hal yang terjadi di bangsa ini yang tidak sesuai dengan koridor hukum atau kebenaran, biarkan gereja mampu bersuara, menyampaikan suara kenabiannya, bukan justru vakum tanpa mengatakan sesuatu untuk menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Terima kasih Bapa di surga. Itu sebabnya kami berdoa bagi mereka-mereka yang ada di pusat sana. Tuhan terus memberkati mereka sehingga roh keberanian yang daripada Allah menyertai para pemimpin-pemimpin Aras Nasional. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bukan untuk menjadi provokator, bukan untuk menjadi alat negara ini, tapi untuk menjadi alat Tuhan menyampaikan suara kenabian-Mu dan suara kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja Pantai Kosta juga, Tuhan memberkati dimanapun ada, Tuhan memberkati. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Umat-Mu juga diberkati Tuhan. Para sahabat dan handai tolan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani Tuhan, Tuhan tolong mereka sehingga ketika mereka melayani Tuhan di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di desa, di dusun sekalipun, di kota-kota besar, atau di mana saja, Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sakit COVID. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan tetap menyertai mereka, menyembuhkan mereka. Kami bersyukur Tuhan bahwa sudah terdengar sangat jarang sekali Tuhan orang-orang yang meninggal karena COVID. Dan kami terus meminta kepada Tuhan, memang permohonan kami kepadamu supaya ketika mereka sakit COVID, Engkau menarik roh maut itu dari mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada kuasa-Mu dan kami telah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan bagi bangsa kami ini. Dan kami percaya kepadamu Tuhan, orang-orang sakit juga, Tuhan datang kepada mereka dalam sembuhkan mereka, apapun sakit mereka, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh bernyanyi, dalam nama Yesus Tuhan memberkati mereka. Terima kasih. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau mau menyembuhkan mereka, menolong mereka, selalu ada mujizat bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang yang berdampak bagi ekonomi mereka karena COVID ini yang berkepanjangan ini. Tetapi kami tetap yakin kepadamu Tuhan, Engkau sudah menunjukkan kuasa, menunjukkan pemeliharaan, bahwa ketika kami mengandalkan Engkau, Engkau terbukti dapat diandalkan dalam situasi apapun bagi kami orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, yang luar biasa, yang hebat, yang dapat diandalkan. Terpujilah Engkau, dan itu sebabnya kami mau berdoa kepada mereka yang berdampak, sehingga mereka tidak memakai jalan-jalan pintas sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang imannya lemah, yang tidak. Tuhan, kami terus berdoa kepada mereka supaya mereka semua anak bangsa ini Tuhan betul-betul mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, khususnya orang-orang percaya, sehingga mereka bisa berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepada, karena Engkau adalah penjamin daripada firman-Mu yang akan menggenapi firman bagi kami, setiap orang yang benar, setiap orang percaya kepadamu.
Terima kasih Bapa di surga, biarkanlah pemeliharaan Allah yang Kau nyatakan itu pemeliharaan-Mu bagi kami semuanya dapat terjadi, khususnya mereka-mereka kalau yang kami mau doakan ini Tuhan. Kalau Engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangan-Mu dan Tuhan peganglah tangan mereka, genggam tangan mereka supaya mereka jangan terpleset, di mana mereka tidak terpleset, di mana mereka tidak lemah, tidak jatuh, tapi Tuhan tetap menopang mereka. Terima kasih dan tolong mereka apapun masalah mereka. Engkau adalah jawaban, sebab Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, kalau Engkau orangnya, dengarkan firman Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, dan keputusan-Mu sudah tepat dan baik. Mari kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan dalam kehidupan saya ini, dan saya mengaku segala dosa dan kelemahanku Bapa. Ampunilah segala dosa dan kelemahanku yang pernah aku perbuat di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu. Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa dalam hidupku. Saat ini ku percayakan firman-Mu, ku mendapatkan hidup yang kekal dan menjadi warga negara-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan bagi engkau yang mau mengalami transformasi ilahi, dan kalau engkau orangnya taruh tanganmu di dada, Bapa di dalam surga, lihatlah tangan-tangan mereka yang taruh di dada. Kami ini berdoa supaya Tuhan melakukan sesuatu yang baik bagi mereka, transformasikan mereka sama seperti Engkau datang kepada Saulus, datang juga kepada mereka, mengubah kehidupan mereka, masuk dalam hati mereka, hidup mereka, urapi mereka Tuhan, sehingga yang mereka lakukan adalah hal-hal yang Engkau kehendaki, karena Tuhan ada dalam kehidupan mereka, karena Roh-Mu ada dalam kehidupan mereka, sehingga hal-hal yang jahat yang selama ini mereka lakukan itu akan terbuang dengan sendirinya, karena ada kekuatan Tuhan, ada urapan Allah yang menyertai, ada tindakan Allah, ada perbuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih. Bagi orang-orang muda kami terus berdoa, sehingga Tuhan ada orang-orang yang tampil seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Nehemia, Yusuf. Ada orang yang tampil sebagai Samuel, Saulus, dan juga para murid-mu dan Timotius, dan juga ada orang-orang yang bergerak dalam bisnis yang diberkati dan bisa menjadi penolong bagi orang-orang di sekitarnya, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan Ayub. Tuhan Bapa di surga, ada banyak lagi, kami serahkan kepada-Mu Tuhan, supaya mereka orang-orang muda kelak, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mempermuliakan Tuhan, karena mereka melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan ketika Tuhan mempercayakan bangsa ini kepada orang-orang muda, orang-orang muda ini akan membawa Indonesia kepada kemakmuran yang jauh lebih baik. Dan terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan biarkanlah kasih Tuhan tetap menyertai kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan juga mau saya katakan bahwa apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerima, hal itu akan diberikan kepadamu. Dan tertawa dengan orang yang tertawa, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Puji nama Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, dan doa dan harapan saya, setiap kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan dalam menghadapi situasi dan kondisi, sampai keadaan bangsa ini betul-betul pulih kembali sebagaimana sedia kala. Puji nama Tuhan. Apabila kita beraktivitas keluar sana, jangan lupa mari kita mentaati prokes, protokol kesehatan
dalam kehidupan ini. Yang pertama itu memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer, dan yang ketiga menjaga jarak, menjauhi kerumunan, yang kelima yang dimana kita mengurangi mobilitas kita apabila tidak sangat-sangat penting sekali. Dan yang keenam yang tidak kalah pentingnya adalah berdoalah, berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara ini. Dengan satu harapan kita, badai COVID-19 berlalu dengan segera. Dan Indonesia pulih kembali ekonominya, pekerjaan anak-anak Tuhan, pekerjaan semua orang dapat pulih kembali. Sehingga sebagaimana dulu kita bisa berhubungan satu dengan yang lain, kita bisa lakukan karena badai sudah berlalu. Itu sebabnya mari kita satukan doa kita, hati kita, pikiran kita supaya cepat berlalu. Puji Tuhan. Dan bagi Anda yang pecandu narkoba, ingatlah bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Lepaskan dirimu dari narkoba dan minta pertolongan Tuhan, karena narkoba bisa menghancurkan hidupmu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan bisnismu, menghancurkan pekerjaanmu, bahkan menghancurkan generasimu dan menghancurkan bangsa ini. Saya katakan tidak kepada narkoba, ya terhadap kebenaran dan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya. Amin.